Hammadun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hammadun itu ya Rasulullah, maka sabdanya itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya. Jadi karena di negeri akhirat itu akan ada panggilan. Di saat semua orang berkumpul di padang mahsyar, lalu di situ ada panggilan yang memanggil dan mengatakan hendaknya orang-orang Hammadun untuk bangkit dan berdiri. Dipanggil dengan kata-kata Hammadun. Siapa itu Hammadun? Nah, itu adalah orang yang banyak memuji kepada Allah. Lalu berdirilah mereka itu dalam satu perhimpunan. Nah, jadi nama mana orang yang banyak memuji lawan Allah, berdirian, tak kumpul jadi satu kelompok. Maka diberikan bagi mereka satu panji-panji. Nah, jadi imbah mereka tak kumpul dalam satu kelompok tadi, lalu mereka diberikan panji, atau ya kita panji itu bendera. Diberikanlah bendera. Nah, masing-masing punya bendera yang namanya Hammadun. Lalu masuk mereka itu akan surga. Jadi sajurut nenek masuk dalam surga sambil membawa bendera, yang mana mereka ini disebut tadi adalah Al-Hammadun, orang-orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Hammadun itu diucapkan oleh Rasulullah. Para sahabat masih belum mengerti apa makna Hammadun tersebut. Nah, maka sembah orang atau tanya orang bagi Rasul, dan siapa Hammadun itu ya Rasulullah? Lalu sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah mereka yang syukur akan Allah Ta'ala atas sekalian kelakuannya, atas sekalian keadaannya. Jadi orang yang selalu memuji lawan Allah dalam setiap keadaan, itu yang dikatakan alhamdulillahi ala kulli halin, ya kan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Ada kala kita satu-satu menyambut nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Nah, seadanya kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Jadi orang-orang yang banyak bersyukur di negeri akhirat itu mereka punya kelompok tersendiri, yang mana mereka itu membawa bendera-bendera masuk ke dalam surga. Jadi ibarat akan kita di dunia ini kayak orang pawai gitu kan. Nah, menurut masuk siapa nenek? Rombongan mana nenek? Oh, rombongan orang yang banyak memuji lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan artinya di sini mereka kadada dihisab oleh Allah Ta'ala, kadada diperhitungkan lagi. Imbah waktu kumpul di padang mahsyar tadi, lalu dikiau bubuhan Hammadun, coba berdiri. Nah, berdirian, tak kumpul, tiba tak kumpul, diberikan apa namanya bendera, lalu langsung mereka menuju ke dalam surga. Artinya mereka ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bighairi hisab, tanpa perhitungan, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi proses kita masuk surga itu panjang lagi. Ya kan? Kadanya segampang yang kita bayangkan, manciruk langsung masuk surga, kada. Banyak lagi tahapan-tahapan yang kita lalui ini kan. Apa tahapannya? Masuk kubur dulu kita. Karena ditanya mungkar nakir pulang. Imbah tuh kayak saat ditiup
sangkakala, lalu karena semua yang mati ini akan dibangkitkan kembali, lalu mereka bersatu dalam satu tempat yang dikatakan padang mahsyar. Di situ mereka kena dikumpulkan. Nah, di padang mahsyar ini mereka akan terkumpul. Aku di indah padang mahsyar kok bagaimana di tetap di imbah di kubur tuh aku situ aja bagaimana kadang lagi berjalan-jalan kemana ada kawan karena ujar ulama bahwa nang menghalau mereka semuanya akan terkumpul dalam padang mahsyar itu adalah api yang mengelilingi mereka. Nah, bersasar, bertandar, akhirnya tak kumpul. Awak dibayangkan ini api yang mengelilingi. Nah, apinya semakin merapat. Pun bagaimana di situ karena api. Nah, sehingga apa tuh? Sehingga mau kada mau mengikuti bertandar tadi sampai kumpul di padang mahsyar. Imun paiwakan tanya amat sedikit nih. Dihalau padang mahsyar nih. Ya kan mahampan atau nama tanda itu mahampang gaya. Nah, di karium, hampangnya karium, akhirnya apa tuh? Tak kumpulan iwaknya. Kayak itu kan, kurang iwak kayak itu kan. Nah, makarium, dikarium, iwak ini mau pada maunya kalau begitu, karena apa? Dikarium tadi itu. Nah, sedangkan yang mengarium kita tuh kan di padang mahsyar itu adalah api yang mengelilingi. Mau pada mau kita akan lari dari api tersebut sehingga terkumpullah dalam satu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu kayak matahari tinggal sejengkal, tinggal sekilan aja pada kepala. Mana di situ pula orangnya bangkit dari kubur tadi, ada sing baduan, ada sing salawaran, ada sing topian, ada sing sandalan. Ayo bisa bayangkan ya. Betupi kada, bebaju kada, berselawar kada, bersandal kada. Kayak apa panasnya kayak di padang mahsyar itu. Nah, kecuali bagi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka mendapatkan pakaian dan sehingga mereka mendapatkan kenaungan dan lain sebagainya. Itu kayak di padang mahsyar. Imbah di padang mahsyar kayak pulang tuh masing-masing kayak di situ dibagikanlah catatan amal. Catatan amalnya dibagi masing-masing situ. Sehingga bilanya mengambil catatan dengan tangan kanan panjang selamat, bila mengambil tangan kiri atau mengambil ke belakang dari belakang, nah panjang celaka. Dari situ sudah tahu dilihat mana selamat, mana panjang celaka. Imbah itu kayak pulang hanya ditimbang amal. Ditimbang amal itu, ditimbang amal kebaikan lawan amal kejahatan mana yang lebih berat pula. Bila yang lebih berat timbangan amalnya, nah ini akan menjadi isyarat bahwa inya panjang selamat menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Bila timbangan ibarat daripada kanannya atau barat barat amal kebaikannya. Nah, ini sebagai tanda ulang bahwa itu panjang selamat menyeberangi di jembatan Shiratal Mustaqim. Ditimbang amal kita kena dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mulai kita balik sampai kita meninggal. Nah, maka itu akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang mana yang kita terima, apapun yang kita dapatkan sewaktu hidup di dunia ini, itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyeberangi kena jembatan Shiratal Mustaqim. Maka bayangannya jembatan ini kada luas. Jembatannya tuh halus. Siapa halusnya? Ujar orang bahari itu nang kaya rambut di balah 7. Ya kan? Rambut dia halus sudah.
Badan 7 pula kayak apa halusnya tuh, saking gambaran halusnya siratal mustaqim tersebut. Maka pulang jambatannya dilandap, landapnya apa tak? Nang kaya pedang. Nah, maka orang namanya berani jembatan ini tergantung dengan amal ibadahnya. Ada yang secepat kilat, ada yang kayak bertunggangan, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang bertingkau, ada yang berkiruhut. Jadi kita tuh bergantungan, nah tergantung amal ibadah. Maka di bawahnya api neraka. Bila kita lumbus, nah lumbusnya ke neraka. Ayo, kayak apa kita membayangkan ini negeri akhirat dia betul. Nah masih panjang lagi perjalanan kita. Di dunia ini hanya sementara aja, dan prosesnya satu umat saja di dunia ini. Kita kayak orang istirahat saja. Jalan yang akan datang menuju tempat terakhir itu masih panjang lagi lawan kita. Tapi waktu kita istirahat di sini, kita bisa untuk berbekal, untuk menyiapkan perjalanan yang panjang ini. Nah, jadi salah satu di antara orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah mereka itu adalah orang yang dimasukkan oleh Allah tanpa hisab, langsung disuruh masuk ke dalam surga. Artinya biwaili hisab. Siapa itu? Orang yang selalu mengucap puji kepada Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, jadi kita dapat nikmat, dapat apapun hendaknya itu kita mengucapkan alhamdulillah. Banyak-banyak kita memuji lawan Allah. Kadang-kadang kita memuji sebanyak-banyaknya, sekadang-kadangnya kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Itu kalau berkaitan sembahyang itu 33 Allah baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ibadahnya itu? Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ala kulli ni'matin Allahu akbar. Nah, jadi karena sudah kita membaca 33, memang itu diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, maka penutupnya kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan dan atas setiap nikmat. Kalau hanya kita berubah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, di 33 alhamdulillah itu kita hendaknya itu membayangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya untung aja mengucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi kita di dalam hati kosong dari mengingat nikmat. Kenapa nanti alhamdulillah kan? Ya kan? Nah, hendaknya diisi itu dari alhamdulillah itu hati kita. Alhamdulillah, bayangkan kita diberikan iman oleh Allah, diberikan Islam oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan apa sahabat saja hadirahkan dalam hati itu. Untung alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, jangan sampai kita hanya berucap alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hati kosong. Apalagi pula mau ucap alhamdulillah jangan ada bujur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kan bujur ya kadang itu mau ucap. Ya kan? Alhamdulillah. Nah, 33 ini karena saking begesaknya tuh. Ya kan? Kalau subhanallah jadi banlas. Alhamdulillah jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Labar. Nah, apa aja lagi. Ada dalam bujurnya bacaan. Kayak paham tak? Menghadirakan hati tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bacaan aja ada bujur. Jadi hendaknya kita perlahan subhanallah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nah, sambil di dalam hati membayangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk orang yang banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ayo kita sehari itu dalam sehari 5 kali sembahyang. Dalam sembahyang itu setelah sembahyang itu kita berwirid misalnya baca alhamdulillah sebanyak 33 kali. Nah, berapa kali sudah kita mengucap itu? 5 kali 33 berapa tak?
5 kali 3 15 itu ya kan. Nah 3 kali 5 pula itu kan berarti 300 berapa? 1550 berapa tadi? 100 berapa? 65 kan? Nah 165. Ada juga kama nyangkut di dalam hati yang kita ucapkan alhamdulillah tuh nikmat nang mana yang kita bayangkan juga. Sehingga ucapan alhamdulillah itu dasar wujud karena masuk ke dalam hati karena apa? Karena membayangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan lawan kita. Jangan hanya mengucap alhamdulillah, tapi kosong kenapa-napa. Ya kan? Nah, jadi orang yang banyak mengucap alhamdulillah, nah maka itu adalah orang-orang yang disebut karena di negeri akhirat dengan nama Hammadun. Yang mana mereka Hammadun ini dikelompokkan dalam satu kelompok dan diberikan bendera masing-masing, mereka disuruh untuk masuk ke dalam surga. Syahdan, hakikat syukur itu berhimpun pada 3 perkara. Nah, jadi syukur ini terhimpun dalam 3 macam. Bilanya kita kada tahu kenapa nang 3 ini, berarti kita belum mengetahui tentang hakikat syukur. Bila kita kada tahu tentang 3 ini, berarti kita kada mengetahui hakikat syukur itu. Jadi ada 3 perkara. Yang pertama ilmu. Nah, kita harus berilmu, yakni engkau ketahui bahwasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala, tiada daripada lainnya. Nah, yang pertama kita yakin, kita mengetahui bahwa segala nikmat yang kita rasakan dalam hidup ini semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak datang dari yang lainnya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, maka yaitu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Ta'ala padanya. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hatimu pada tiap-tiap kelakuanmu. Jadi pertama kita yakin bahwa segala nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan selama ini, selama kita hidup ini, semuanya datang dari Allah, tidak ada dari yang lainnya. Kalau dari yang lain, nah itu hanya sebagai perantara saja, sebagai sebabnya aja, yang Allah tampakkan, yang Allah zahirkan lawan kita. Tapi tetap dalam hati kita itu tetap kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beri duit awak kita, nah maka itu tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahirnya dari si fulan. Nah itu adalah zahir saja, sedangkan dalam hati ya tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita berterima kasih lawan si fulan tersebut, tapi keyakinan kita tetap Allah yang memberi rezeki tersebut. Ini mantan-mantan belajar tasawuf, lalu dia lagi tuh, ini dari Allah seberataannya nenek. Lalu ada orang balik, kadang mau berterima kasih lagi lewat orang minta. Nah itu tak salah naranya. Secara zahirnya memang orang memberi. Nah maka secara zahir ini pula ilmu syariatnya kita harus berterima kasih juga lawan orang yang memberi ini. Tapi dalam hati kita tetap adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kayak itu gue, walaupun kita terima duit itu misalnya dari laki, tapi tetap dalam hati ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sebab ini, dari zahir ini, kita juga kadang menghilangkan syariat. Tetap kita berterima kasih lawan laki ini juga.
karena menjadi wasilah, menjadi perantara kita mendapatkan rezeki dari Allah. Dari siapa? Dari laki. Nah, maka hendaknya juga kita secara syariatnya berterima kasih lawan laki tersebut. Karena orang yang kada berterima kasih lawan manusia, ujar Rasulullah, maka inya sama kada bersyukur lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang kada bersyukur, kada berterima kasih lawan manusia, maka halnya sama dengan kada bersyukur dan berterima kasih lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga syariat dan hakikatnya tetap jalan. Jangan hakikat saja main, lalu lagi orang bari, bilaki bari. Nah, kada mau kada mau berterima kasih, ini dari Allah Ta'ala. Nah, lalu apa namanya? Tak tinggal syariatnya. Amun sudah dimayakini nanti ini menerapakan dalam hati etikat dan keyakinan nanti ini, maka tuh gue dibari lagi banyak kan, dibari lagi sedikit kan, kada berubah muat. Oh, dibari lagi banyak kan, dibari lagi sedikit kan, muha kada berubah. Napa? Mandang hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bisa berubah muha nenek dari laki, tak kana laki banyak bari tak kurihing kesanyum bina malangi istilahnya tuh. Karena apa? Kata laki banyak membari, tak kana laki bari sedikit, lalu marunca aja kita muha bina masam, alahan pada mangga anu lagi masamnya tuh. Gara-gara apa? Mandang ini dari laki tadi, anunya mandang dari Allah Ta'ala banyak sedikit ini pang sudah rezekiku yang datang dari Allah melalui lakiku, mau untuk bersabar. Tapi aku memandang dari laki aja nih, nah ya tak karena banyak ya mau bersyukur, tak karena sedikit lalu mamai aja. Ayo kemana 20.000 ini? Jangan butuh pasar. Jangan ke kantung pasar situ. Yang di muka pasar ke habis dulu ini. Namun juga mamai lagi kita, ya kan? Sampai sih 20.000 nih ke ujung pasar menentukan di muara pasar kan habis 20.000 ini. Namun itu memandang dari Allah, dari apa? Dari suami memandang dari Allah tuh. Ya sudah, manaan merasa cukup. Ya hari ini ada banyak, mungkin besok banyak tambah banyak lagi. Dengan adanya syukur tadi, nah maka bisa jadi ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Isra Mi'raj, Rasulullah itu kan mengatakan apa? Ittala'tul jannata fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tun nar fawajadtu aktsara ahliha an-nisa. Ujar Rasulullah, sewaktu aku Isra Mi'raj itu kan dibawa ke surga, dibawa ke dalam neraka. Waktu masuk ke surga, ujar Rasulullah, yang lihat yang paling banyak orang yang masuk surga itu bukan fakir miskin. Sedangkan ketika aku masuk ke dalam neraka, dan yang aku lihat itu yang paling banyak masuk neraka itu adalah perempuan, bibinian. Kenapa? Jadi bibinian itu banyak masuk surga. Salah satu alasannya adalah takfuruna bil ashir, yaitu mereka itu kufur dan tidak tahu terima kasih lawan suami. Nah, hati-hati. Ini banyak penghuni neraka itu dari perempuan. Kenapa? Jadi sebab banyak bibinian puja Rasulullah, karena bibinian itu banyak nang kada bersyukur lawan nang laki. Ya tadi itu dibari sedikit, anunya berunca-unca, bermamai, mengancam, tidak mengancam. Kamu bari itu bang malam ini, oh mengancam kenapa? Karena dibari itu dah. Si ancam-ancam ini kayak Donald Trump aja lagi nih.
ya kan, sedikit ancam, ya kan, amusakan Iran, kalau pada mau ini, ancam itu, apa ancaman kan ini, Allah pada kenal terang lagi, jadi kada bersyukur lawan lagi. Jadi balik lagi, nah maka jangan tuh memandang lawan lakinya, pandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah tuh dengan lapang dada tuh menerima, walaupun dibalik laki itu gue sedikit. Nah laki ini juga pula hendaknya tuh jangan bina, berpemalar, bulihan banyak. Nah hendaknya bini itu juga diberi itu untuk untuk napakah tuh, jangan sampai nang laki pamalar, nang bini kada terima, lalunya lagi tuh bakalah masalah ekonomi aja, akhirnya dapat tuh perpisahan jadinya banyak kada ini, banyak terjadi akhirnya gara-gara ekonomi itu, ya kan? Kalau minta cerai aja lagi kan. Nah itu diantaranya salah satunya yang menyebabkan masuk neraka tadi. Kenapa? Kada bersyukur lawan laki. Apalagi laki ini kada tapi panduitan, kada tapi penggawian, kada tapi berisi apa namanya tetamuan dan sebagainya. Alias mantan bahari sugih, nah bisa berpaling lawan mantan, nah tambah selingkuh, kalau makinnya masuk neraka, ya kan? Minta cerai itu pulang, minta cerai ada aja bagus-bagusnya dah. Kalau ada kawin lawan mantan yang sugih pulang, tak ada juga bagusnya minta cerai. Kemudian apa? Langsung berselingkuh misalnya di belakang laki, membuat zina segala macam, berkhianat dengan laki, nah makinnya ini masuk neraka. Seorang perempuan puja Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang meminta cerai lawan suami, ada masalah napa-napa minta cerai, maka perempuan tersebut tidak akan mencium bau surga. Itu jangan sampai itu gue bakal lagi lawan lagi itu hendak minta apa namanya, hendak minta cerai, ya minta cerai akan aku. Nah itu orang puja Rasulullah tidak akan masuk surga. Padahal perjalanan 500 tahun surga itu sudah tercium baunya. Maka orang yang seperti ini kada masuk surga. Nah itu diantaranya yang menyebabkan di dunia ini banyak masuk neraka. Jadi mereka banyak yang kufur terhadap suami. Artinya apa tuh? Banyak yang melawan laki, banyak wani kada tunduk lawan laki, kada taat lawan laki. Nampan itu wani lawan laki. Nah maka kita masuk salah satu yang kada bersyukur lawan laki, yang akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Di antaranya perempuan itu banyak masuk neraka oleh Rasulullah adalah karena kurang akalnya dan kurang agamanya. Itu di antaranya juga yang membuat wanita itu banyak masuk neraka. Kenapa? Karena mereka itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Lalu para perempuan ini menanyakan dari bagaimana wahai Rasulullah kurang akal dan kurang agama itu? Namun ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu kurang agamanya karena apabila dalam 1 bulan itu mereka ada tidak melaksanakan kewajiban agama, maka sembahyang, sehingga mereka ini kurang dalam agamanya. Ibadah itu kurang dibandingkan lawan laki-laki. Kalau laki-laki sembahyang itu full, ada parai-parainya. Ada alasan untuk ada sembahyang bagi lelaki yang ada. Kalau di dunia, nah itu ada alasan setiap bulan datang haidnya. Maka saat datang haid itu dianggap kurang dari segi agamanya. Kalau lelaki yang kita ada alasan kan sembahyang, garingnya, kayak apa garingnya? Ada alasan untuk tersembahyang. Ada kau berdiri duduk, ada kau duduk berapa? Ada kau berapa isyarat mata? Pokoknya ada alasan untuk ada sembahyang bagi lelaki ya.
Namun biar hendak kada sembahyang, pilih jadi antara dua ini. Hendak kada sembahyang, nang pertama hilang akal, nang kedua meninggal dunia. Mungkin hendak kada sembahyang bagi kita lelakian ini, hendak kada sembahyang, dua dia alasannya lagi. Nang pertama hilang akal, nang kedua meninggal dunia. Artinya bila orang itu gila, bila orang itu kada berakal lagi, nah maka kada wajib sembahyang. Atau orang itu meninggal dunia, kada wajib lagi sembahyang. Selama kita masih hidup, masih dalam keadaan berakal, nah maka kada ada bagi kita lelakian ini untuk meninggalkan kewajiban agama, salah satunya itu sembahyang. Tapi bagi bibinian, nah mereka ketika datang haid, nah saat itu mereka tidak wajib untuk melaksanakan sembahyang. Lalu di situ kurangnya dari segi apa? Dari segi ibadahnya. Kalau lelakian full ibadahnya jadi banyak dapat pahala. Sedangkan bibinian kan kurang daripada segi ibadahnya. Nah maka ini yang bisa menjerumuskan masuk dalam neraka. Apalagi kada mengetahui tentang bagaimana ilmu daripada haid tersebut. Bisa-bisa tuh kayaknya meninggalkan sembahyang wajib karena kada tahu ilmunya tadi. Ini sampai isya misalnya, lalu begawian di dapur. Jangan hendak sembahyang tuh sempat aja sembahyangnya tuh, tapi haur di dapur aja nah. Mulak sambal kan, ya kan? Lalu ada sembahyang isya, padahal jika sembahyang itu sampat aja. Imbah mau ulang sambal tadi, nah lalu pulang tuh keluar sambal pulang. Tahu kan keluar sambal, yang di bawah tuh keluar nahapang minta. Nah artinya kada kau sembahyang lagi. Maka sembahyang isya nakinya tunda, nakinya kada gawi dari padahal waktunya sampat tadinya menggawi, itu masih wajib untuk digawi. Mau tinggalkan nenek, berarti meninggalkan. Nah wajib artinya orang ini kada sembahyang. Nah ini bisa menjerumuskannya masuk dalam neraka tadi itu. Itu diantara salah satunya penyebab kenapa perempuan itu lebih banyak masuk dalam neraka. Yang pertama tadi karena kada bersyukur dan kada berterima kasih lawan laki. Nah yang kedua ini karena kurang daripada akalnya. Kalau kurang daripada agamanya dan akalnya tadi. Nah kayak itu juga pulang tua ya. Seminggu sudah haid, tengah malam misalnya, hampir haid kita, maka itu wajib mandi dan wajib sembahyang isya. Wajib itu sembahyang isya. Amunnya kada mandi, subuh hanya mandi. Nah makanya kita tinggalkan sembahyang isya dan itu. Padahal waktu isya itu kan masih sampai subuh. Iya tengah malam sudah hampir daripada darah itu keluar. Nah maka itu juga menjadi artinya meninggalkan kewajiban. Nah banyak makanya ini pada tahunnya jemaah malam mandi alim jebek sukan sekalian mandi. Nah maka isukan tadi artinya meninggalkan sembahyang isya itu. Nah itu diantaranya perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Karena dari segi agama dalam setiap bulannya perempuan itu ada meninggalkan kewajiban agama dan kurang daripada akalnya. Karena dibandingkan laki-laki, bahwa kalau laki-laki itu menjadi saksi cukup dengan 2 orang, tapi bagi perempuan maka inya harus 4 orang perempuan. Nah ini kalau dalam agama bersaksi, saksi dalam pengadilan, kalau saksinya lelakian itu cukup berdua. Tapi kalau di binian harus banding 2, yaitu jadi 4 jadinya. Nah disitulah dianggap kurang akalnya bagi si perempuan tersebut. Nah jadi dengan kurang akal dan kurang dari segi agama itu diantaranya punya Rasulullah SAW, si perempuan ini banyak masuk dalam neraka. Nah jadi intinya apa tuh? Nah pertama berilmu tentang syukur tadi
Hakikat syukur itu bahwa mengetahui segala nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari yang lain. Adapun yang lainnya itu secara zahir hanyalah sebab yang mendatangkan rezeki aja, tidaklah menjadi halangan bahwa bagi kita tetap memandang dalam hati semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begawi itu juga banyak sedikit pilihan pun itu tahu datang dari Allah, kada akan kecewa. Pulihan gak ada lah begawi itu, tapi salah usaha sudah jalankan, ikhtiarnya sudah dijalankan. Nah maka pulihan dan lain sebagainya, rezeki dan lain sebagainya itu datang dari Allah Ta'ala. Maka inya kada akan sedih, kada akan berduka cita, kada akan stres kalau inya tahu bahwa semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahuma misalnya, lalu pemahaman tadi ada baik misalnya, ya tetap sabar aja. Kenapa? Karena itu sudah datang dari Allah Ta'ala. Nah mau tuh inya bersabar, mau tuh inya menerima keadaan tersebut kalau inya mengembalikan lawan Allah Ta'ala. Tapi amun inya kada mau mengembalikan lawan Allah Ta'ala, merasa seorang megawi, merasa seorang lapang, lalu kada pulihan banyak, nah lalu bersedih jadi kita, lalu stres lagi kita. Nah jadi semuanya datang dari Allah. Nah kita dapat itulah rezeki dari Allah. Pandang dari situ. Begawinya itu semuanya adalah sebab aja, ikhtiar aja. Bagusnya datang dari Allah, nah ada baiknya pun juga datang dari Allah. Semuanya kullu min indillah. Nah tapi ini jangan dijadikan alasan buat kita untuk berbuat maksiat. Nah hati-hati pulang nih. Memang semuanya datang dari Allah, tapi jangan sampai ini dijadikan alasan kita untuk berbuat maksiat. Aku berbuat zina nih karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah itu salah marahnya, karena kita punya ikhtiar bisa menghindari, bisa kada memperbuat, tapi kita berbuat. Nah maka jangan lagi menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi tentang apa caranya kalau tentang takdir dari Allah, nah jangan sampai takdir yang ada baik itu kita sandarkan kepada Allah. Hendaknya kita sandarkan kepada diri kita. Dalam perbuatan-perbuatan maksiat itu jangan menyandarkan lawan Allah Ta'ala, walaupun pada hakikat tadi itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.